Dipersembahkan oleh, didukung oleh Baik pemirsa dan juga Glory, terima kasih masih bersama kami di Metro TV untuk menyaksikan live event Idul Adha Gema Takbir Semangat Berbagi. Dan tadi kita sudah saksikan bagaimana jalannya sholat Idul Adha yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta. Kini kita ikuti bersama khutbah yang disampaikan oleh Profesor Hamdan Yohanis. Beliau adalah Rektor UIN Alauddin Makassar yang kali ini didapuk sebagai khotib dari sholat Idul Adha yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta kali ini. Di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Jika Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya, maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Pertama adalah menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Mana terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas? Atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan? Atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi substansinya adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan bersesama sebagai sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol kelas, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa.
Karenanya kesabaran dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi, kehidupan bergerak tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Di era yang penuh dengan berita hoaks dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka melakukan saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.